Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang saluran terbuka. Disusun oleh nama Hengki Artasiswa Mahendra, NPM 0207-20014, Prodi Teknik Sipil, semester 2, mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidraulika. Dosen pengampu Pak Mayendri, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Langsung saja, itu pengertian saluran terbuka. Saluran terbuka, saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Di sini sudah tertera gambar contoh saluran terbuka, di mana saluran tersebut bisa dilihat secara langsung. Ini ada gambar saluran terbuka, saluran tertutup, dan saluran tertutup di atas saluran terbuka. Saluran terbuka yaitu saluran yang bisa dilihat secara langsung. Seperti gambar itu ada irigasi yang mengalirkan air ke sawah-sawah. Itu bisa dikatakan saluran terbuka. Kemudian saluran tertutup. Saluran tertutup itu tidak bisa dilihat secara langsung karena aliran airnya berada di dalam pipa. Saluran tertutup di atas saluran terbuka. Berikutnya, jenis saluran berdasarkan pembuatannya. 1. Saluran alam atau natural channel. 2. Saluran buatan atau artificial channel. Saluran alam. Geometri saluran tidak teratur, material saluran bervariasi, kekasaran berubah-ubah. Lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan dengan analisis aliran saluran buatan. Perlu pembatasan masalah. Bila tidak, analisis menjadi lebih kompleks, misal erosi dan sedimen. Saluran buatan. Saluran buatan itu juga memiliki macam-macam, diantaranya dibuat oleh manusia. Contoh saluran irigasi, kanal, saluran pelipa, selokan, gorong-gorong, dan lain-lain. Umumnya memiliki geometri saluran yang tetap, tidak menyempit ataupun melebar. Dibangun menggunakan beton, semen, besi. Memiliki kekasaran yang dapat ditentukan. Analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat. Saluran alam atau natural. Saluran alam itu sudah ada dan tidak ada kaitannya, dibuat oleh manusia. Yang sudah ada contoh sepertinya itu sungai. Kemudian saluran buatan artificial. Saluran buatan yaitu saluran yang dibuat oleh manusia, yang sudah direncanakan dan sudah bisa diketahui baik itu lebar maupun kapasitas saluran. Berikutnya, kecepatan aliran. Kecepatan aliran di dalam kurung pi merupakan parameter yang penting dalam analisis aliran atau perancangan saluran. Kecepatan aliran akan menentukan jenis aliran, apakah termasuk aliran linear atau subkritis. Aliran linear, transisi atau turbulence. Aliran subkritis, kritis atau subkritis. Distribusi kecepatan aliran memiliki bermacam-macam bagian, bergantung banyak faktor, antara lain bentuk saluran, kekerasan dinding saluran, debit aliran, kecepatan minimum terjadi di dekat dinding batas, membesar dengan jarak menuju permukaan pada seluruh saluran dengan lebar 5-10 kali kedalaman. Distribusi kecepatan di sekitar
di sekitar bagian tengah saluran adalah sama. Dalam praktek saluran dianggap sangat lebar bila lebar lebih dari 10 kali kedalaman. Pengukuran kecepatan aliran. Pengukuran kecepatan aliran biasanya itu menggunakan curat meter, baling-baling yang berputar karena adanya aliran, menggunakan hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan aliran. Semakin banyak titik pengukuran, semakin baik. Untuk keperluan praktis, kecepatan rata-rata diukur pada 0,6 kali kedalaman dari muka air, rata kecepatan pada 0,2 dan 0,8 kali kedalaman, 0,8 kecepatan muka biasa diambil 5, kecepatan maksimum terjadi antara 0,7 dan kali dalam. Di sini sudah terserah gambar prinsip pengukuran dan hitungan debit suatu saluran. Sudah memiliki bagiannya masing-masing. Kecepatan berdasarkan kedalaman itu memiliki free perfect flow one dimension model. Kemudian geometrik saluran. Geometrik saluran memiliki beberapa bagian, diantaranya kedalaman dalam kurung Y, depth ketinggian di atas dan tum dalam kurung Z, stack, luas penampang A, area cross section area, keliling basa dalam kurung P, width primer, lebar permukaan di dalam kurung B, spek primer, jari rastra lilingkah rata kedihidrosio terhadap lebaran kemudian saluran di dalam kurung S. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, mungkin ada kata dan bisa dievaluasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.